Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas 2 mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen pengampu Dr. Agung Priyayudi Eskom Mkom. Pada mata kuliah pengembangan sistem informasi di semester 2 ini terdapat beberapa materi yang sudah saya rangkum menjadi 5 materi utama, yaitu perancangan sistem, software development life cycle, pengembangan perangkat lunak dan database, pemeliharaan perangkat lunak, dan waterfall versus prototype. Perancangan sistem. Perancangan sistem itu diartikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai sistem atau elemen yang terpisah menjadi satu kesatuan sistem. Karakteristik rancangan itu dibagi menjadi yang pertama, modul disusun secara hierarkis dengan menggunakan konstruksi sequence, selection, dan repetition. Yang kedua, menggunakan logika call atau perform based. Yang ketiga, menggunakan alur kendali top to bottom atau bottom to top. Dan terakhir, repetisi dalam satu modul. Tools yang digunakan dalam perancangan sistem itu adalah DFD, Data Flow Diagram. Bisa jadi ada juga IRD, Entity Relationship Diagram. Ada juga STD, State Transition Diagram. Ada juga Flow atau Structure Start. Ada juga SA atau Pseudocode ataupun Jackson Structure Design, Decision Table, Decision Tree, dan Data Dictionary. Yang saya jelaskan nanti di perancangan database itu ada di IRD. Lalu untuk perancangan itu terdiri dari kode. Kode adalah proses menulis statement dalam bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer atau human coder. Nah, dalam pengkodean ini terbagi menjadi beberapa generasi. Yang pertama itu third generation language yang terdiri dari pemrograman tingkat tinggi yang biasa dikenal itu C dan Java. Yang kedua, sebuah compiler akan mengubah pernyataan yang dibuat oleh bahasa pemrograman ke mesin. Yang terakhir, bahasa pemrograman Java diperoleh dari output yang disebut dengan bytecode. Output ini kemudian akan dirubah ke bahasa mesin oleh JVM atau Java Virtual Machine. Nah, untuk generasi keempat atau fourth generation language itu terdiri dari bahasa pemrograman yang didesain natif atau natural agar mudah digunakan. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengakses sebuah database. Jadi bahasa pemrogramannya langsung mengakses database seperti NoSQL. Nah, di sini untuk pengkodean juga ada penerapan yang disebut dengan Object Oriented Programming. Apa sih Object Oriented Programming itu? Object Oriented Programming itu pemrograman berdasarkan konsep objek yang berisi data dalam berbentuk field atau atribut. Jadi di objek ini memiliki atributnya serta kode dalam bentuk function atau prosedur yang dikenal dengan method. Jadi sedikit saya jelaskan. Untuk OOP ini terdiri dari objek membentuk kelas. Kelas nanti akan membentuk inheritance. Inheritance akan membentuk polymorphism. Inheritance itu polymorphism seperti
keturunan dan induknya. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan abstraction. Abstraction itu di mana turunan itu bisa dibuat satu kesatuan. Setelah itu di encapsulation, digabungkan menjadi satu, dibungkus dan dibuat seperti pemrograman yang berbasis compiler atau bytecode. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga di tahap perancangan dijelaskan mengenai testing. Testing merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Informasinya itu berkaitan dengan kualitas produk ataupun kesalahannya. Nah, di dalam testing ini dibagi menjadi dua testing, yaitu white box testing dan black box testing. Apa sih white box testing itu? White box testing itu lebih menguji software melihat dari pure code ataupun isi dari kodenya tersebut. Kenapa kok dilihat? Karena bug atau kesalahan yang terdapat di dalam software itu harus diperbaiki tanpa harus melihat interface-nya. Jadi ini lebih ke pemrogramannya. Sedangkan untuk black box testing itu pengujian enggak melihat atau tidak melihat kode program, dia lebih melihat fungsi aplikasi tersebut, alur bisnisnya, terusnya kebutuhan dari konsumennya. Software Development Life Cycle. Software Development Life Cycle itu adalah siklus atau tahapan kerja yang membentuk kerangka pengembangan sistem informasi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada sistem, baik untuk mengembangkan, memelihara, ataupun menggantinya jika sistem tersebut mengalami kesalahan fatal. Tahapan SDLC itu terdiri dari yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem ini proses menganalisa bisnis model, kebutuhan dari user, serta menerapkan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan analisa bisnis model tersebut, seperti alokasinya, sumber dayanya, kapasitasnya, proyek, estimasi biaya yang dihasilkan, dan fungsinya. Itu yang di tahap perencanaan analisis. Di tahap analisis. Untuk tahap perancangan, itu terdiri dari proses mendesain software sesuai dengan spesifikasi umumnya atau software requirement yang dibutuhkan oleh si user, sehingga prototype yang dihasilkan seperti desain, pola, dan komponen-komponen terkaitnya itu nanti akan menjadi pembahasan di tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah pembangunan sistem. Pembangunan sistem ini ada proses merancang mulai dari apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, apa yang diimplementasikan, itu yang harus dikerjakan di sini sesuai dengan sistem requirement tersebut. Ini ada typo sedikit. Maksud pembahasan tentang pembangunan sistem. Tahapan SDLC yang selanjutnya itu adalah pengujian sistem. Setelah program dibangun sesuai dengan requirement, proses pengujian sistem itu harus dilakukan karena pengujian harus memastikan kualitas dari kodenya yang dibuat oleh programmer apakah fungsional ataukah tidak, ataupun terintegrasi ataupun tidak pada database misalkan, terusnya performanya apakah lambat atau tidak, terusnya keamanannya apakah mudah diretas atau tidak, seperti itu. Tahapan implementasi ini lebih ke deployment atau proses produksi software sesuai dengan spesifikasi sistem yang dilakukan. Biasanya itu spesifikasi sistemnya ini mengarah ke hardware integrasi. Maksudnya server apa sih yang dipakai, apakah cloud, apakah dedicated, itu semuanya dirancang di sini.
Terus ya tidak lupa untuk membuatkan dokumentasi dari pemeliharaan softwarenya. Nah, pada tahap terakhir pemeliharaan itu proses menjalankan dan memelihara sistem informasi sesuai dengan dokumentasi pada area produksi. Implementasi akhir proses peninjauan harus dilakukan dan memastikan software berjalan dengan sempurna. Jadi tahap pemeliharaan itu sifatnya kontinu sesuai dengan apa yang ditulis dalam dokumentasi. Tahap pengembangan perangkat lunak dan database. Pengembangan perangkat lunak itu terdiri dari menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Itu konsep kedua dari pengembangan. Kenapa sih harus dibutuhkan pengembangan? Karena adanya permasalahan yang timbul. Jadi kalau nggak ada permasalahan yang timbul, nggak bakalan ada pengembangan. Terus instruksi perbaikan, biasanya ini ada permintaan dari user. Terusnya meraih opportunities, biasanya ini apa sih tujuannya gitu dibuat program ini. Jika tujuannya masih relevan, mungkin tidak ada pengembangan. Tapi kalau tujuannya ada improvisasi segala macam, biasanya ada pengembangan. Nah, tujuannya itu yang tadi saya bahas sedikit itu mengenai aspek performance, information dan sudah pasti, ekonominya juga harus diperhatikan karena tahap pengembangan itu biasanya memakan biaya yang tidak sedikit juga. Terus efisiensikah, kontrolnya juga baik atau tidak, dan juga pelayanannya seperti apa. Itu yang harus diperhatikan dalam pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri terbagi menjadi vendor atau komersial maupun in-house atau customized. Nah, sebelum menjelaskan mengenai vendor dan in-house, saya menjelaskan mengenai perancangan yang tadi saya singgung di tahap perancangan sebelumnya, yaitu IRD atau di ranah pengembangan database atau pengembangan DB. Dan pengembangan DB ini yang biasa digunakan itu adalah IRD atau Entity Relationship Diagram, yang merupakan model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang berbentuk tabel atau kolom mempunyai relasi dengan database yang akan didesain atau digunakan. Nah, desainnya ini mencakup entitas, atribut, dan relasi. Apa sih entitas? Entitas itu kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda, seperti entitas karyawan ataupun entitas yang lebih kecil dari karyawan, misalkan IT staff ataupun HRD. Nah, dari entitas tersebut biasanya dia memiliki atribut. Atributnya apa aja? Atributnya itu bisa seperti mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut, seperti key, biasanya primary key ya. Simple maksudnya itu lebih ke deskriptif, multi value, composite, dan derivatif. Yang saya pahami di sini adalah primary key, biasanya itu untuk mengidentifikasi NIK atau nomor induk karyawan misalnya. Lalu komponen terakhir itu dalam ERD itu adalah relasi, hubungan antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda, seperti one to one, one to many, dan many to many. Memang dalam pengembangan sistem informasi tidak dibahas mengenai ERD, tapi saya rasa saya harus memasukkan ini karena biasanya di dalam pengembangan ERD di perusahaan itu menggunakan konsep ini untuk mengembangkan ataupun membuatnya dari awal, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke perangkat lunak vendor atau komersial. Biasanya ini mereka itu menyediakan penjualan berbasis paket off the shelf, berarti paket yang disediakan khusus untuk kliennya saja, khusus untuk kebutuhannya saja.
karena bersifat generik dan fungsional. Artinya dibuat berdasarkan kebutuhan user yang tadi saya bilang, yaitu mencakup automatization dan business requirement. Seperti itu. Keuntungannya atau plusnya, dia lebih reliabilitas, jadi lebih mudah direalisasi, implementasinya cepat, penghematannya juga bisa dikontrol, dan estimasi waktunya itu terukur. Nah, kekurangannya itu ketergantungan pastinya sama vendor, karena kita nggak bisa melepas gitu aja semua paket off the shelf, itu pasti ada keterikatannya dengan pembuatan program tersebut dari vendornya. Makanya di sini pasti akan ketergantungan sekali sama vendor. Terus rancangan sistemnya juga pasti akan ketergantungan juga, dan SDLC-nya itu tidak terbuka biasanya. Berbeda dengan perangkat lunak in-house atau software customized, itu mereka menerapkan SWLDC seperti SDLC, tapi memiliki 3 tahapan, yaitu rancangan, kode, dan uji. Jadi lebih diringkas lagi gitu. Kenapa sih lebih diringkas? Biar ataupun agar menghasilkan sesuai ekspektasi. Itu. Jadi apa yang dibutuhkan si user itu sesuai dengan keinginan. Lalu tidak lupa termanage. Termanage itu berarti dia punya langkah-langkah yang pasti. Lalu mudah dan cepat implementasinya. Tuh. Nah, kekurangannya, requirement-nya jelas, tapi lebih kompleks, maksudnya ini lebih kompleks, tidak fleksibel, lalu workflow-nya terganggu jika kalau yang mengembangkannya biasanya kalau misalkan ada hiring programmer baru, ini workflow-nya agak terganggu karena kita harus biasanya men-training dulu segala macam. Itu lebih konkret lah gitu, lebih kompleks. Nah, di sini juga dibahas mengenai project organization. Project organization itu dibagi menjadi 3. Biasanya itu dikembangkan dari program development team yang terdiri dari manajer dalam satu lingkungan pengembangan atau SDLC. Nah, biasanya si manajer ini dia itu yang mendukung perancangan, pengkodean, dan pengujian. Konsep ini didukung dengan sistem atau teknologi yang disebut case. Nah, pengembangan program untuk program development team itu biasanya 40 yang berfokus pada perancangan dan pengujian. Nah, setelah itu ada chief programmer team, terbentuk dari programmer kepala atau senior yang memiliki pengalaman yang banyak. Kepala programmer membentuk komunikasi antar asisten utama, IT support, pustakawan, administrator, editor, dan flag program. Biasanya ini dia yang menjembatani semua programmer. Cuman kekurangannya di sini kita nggak bisa mengimplementasikan apa ide kita biasanya. Nah, untuk yang egoless programming team ini terbentuk dari rekan-rekan yang bersama-sama bertanggung jawab atas pengembangan perangkat lunak tanpa supervisi langsung dari pimpinan. Jadi ini lebih ke profesionalitas dari masing-masing tim. Tapi di sini individualismenya harus dikurangi karena kita nggak bisa memaksakan ide kita sendiri lebih baik. Seperti itu kurang lebih. Software factory atau pabrikan software itu menerapkan prinsip pengendalian kualitas dan manajemen proyek. Mungkin di sini saya akan jelaskan intinya saja mengingat presentasinya cukup singkat, yaitu dari development engineering, case teknologi, project manajemen teknik. Itu menghasilkan product development, menghasilkan juga productivity, menghasilkan juga maintainability, dan juga pastinya usability. Terus reusability dan reliability. Jadi reusability itu dan reliability itu lebih ke pemeliharaan dari software factory tersebut. Nah, untuk quality assurance itu memastikan SWDLC atau SDLC itu digunakan saat pengembangan perangkat lunak dan menghasilkan produk yang berkualitas. Apa aja sih yang
yang dilihat itu adalah error handling, terusnya support from developer, terusnya operating performance, dan easy to use, mudah digunakan. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini tujuannya untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaannya bekerja secara optimal. Biasanya itu metodenya itu sistem backup, sistem optimizing, atau sistem rebuild jika sudah fatal, atau sistem upgrade baik dari software maupun sistem security-nya. Terus training dan pelatihan itu berfungsi untuk membuat pemahaman baru untuk calon programmer biasanya, atau calon quality assurance yang menangani bug biasanya. Terusnya dia akan dilatih semuanya sampai bisa memelihara sistem. Dan jangan lupa untuk sistem antivirusnya itu harus diperhatikan, karena sebagus-bagusnya software biasanya untuk virus itu udah merusak segalanya. Makanya perlu juga pemeliharaan sistem dari segi antivirus. Nah, untuk metode yang diterapkan pada pemeliharaan sistem itu terbagi menjadi 4, yaitu metode korektif yang memperbaiki kesalahan yang terjadi pada desain, kode, dan implementasi. Ini lebih ke desainnya, lebih ke teknisnya. Untuk adaptif, mengembangkan fungsional sesuai dengan bisnis. Ini lebih ke core bisnisnya. Preventif untuk meningkatkan kinerja proses atau antarmuka dan fitur aplikasinya. Ataupun preventif, mengubah sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Nah, sistem ini biasanya akan menghindari perubahan yang bisa bersifat terinfeksi malware, perangkat kerasnya melemah, atau perangkat berkasnya rusak. Itu harus dicegah sebelum software tersebut rusak. Yang terakhir, pembahasan tentang waterfall dan prototype. Waterfall versus prototype itu dibandingkan berdasarkan model pengembangannya. Di sini tahap pengembangannya itu terbagi menjadi perancangan sistem, analisis sistem, implementasi, terusnya deployment atau melakukan implementasi benar juga, terus sama pemeliharaan. Nah, untuk tahapan pengembangan perangkat lunak yang dari perancangan sistem itu sama semuanya dari kebutuhan, itu nggak ada yang dibedain. Terusnya yang berbeda itu palingan dari analisis sistem. Untuk waterfall, kebutuhan datanya harus dianalisis dari awal dan menyeluruh. Kalau prototype itu kebutuhan datanya ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user. Nah, ini lebih agak ribet kalau ini. Terus yang kedua, analisisnya perubahan data ataupun fungsional akan merubah seluruhan proses. Jadi kalau kita ada kesalahan di awal, pasti nanti ke depannya pasti ada perubahan. Nah, untuk prototype, perubahan dapat dilakukan secara sistem ataupun perangkat lunak masih dalam bentuk prototype. Nah, ini lebih enak lagi. Makanya di sini ada plus minusnya juga sih antara waterfall ataupun prototype dari segi analisis sistem. Dan ini yang saya maksud tadi, deployment, pembangunan sistem. Di tahap pembangunan sistem itu dibedakan juga antara waterfall dan prototype. Perbedaannya, pada saat testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Nah, sedangkan pada prototype, testing dapat dilakukan ketika prototype dibangun. Jadi ini lebih dirubah, dia ketika dibangun baru dijalani mulai diimplementasi pembangunan sistemnya. Terus yang di waterfall tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun. Nah, di sini lebih terjaga gitu. Sedangkan prototype memberikan contohnya atau prototype-nya sebagai gambaran sistem yang akan dibangun sehingga user dapat melihat secara langsung. Ini plusnya juga dari prototype. Untuk waterfall tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun karena sistem itu dilihat dari tahapan yang telah dilakukan. Ini lebih bertele-tele lagi emang sih.
Terusnya untuk prototype, user dapat berperan aktif dalam pengembangan sistem. Dan juga sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan user. Emang sih lebih mudah. Cuman biasanya yang mengerjakan prototype biasanya banyak sekali revisinya. Itu yang saya alami sedikit cerita. Lalu di dalam implementasi waterfall dan prototype itu dibedakan dari penerapan prosesnya. Kalau waterfall, penerapan prosesnya itu terstruktur, jadinya nggak ada yang bisa diganggu-gugat, harus sesuai dengan prosedur dari perancangan sampai pemeliharaan. Sedangkan waterfall itu tidak menerapkan proses, jadinya ketika dia lagi di pembangunan, ketika harusnya ada kebutuhan yang tambahan, itu langsung ditambahin gitu tanpa harus ngulang lagi dari awal. Sedangkan waterfall nggak bisa, harus ngikutin dulu awal itu proses tersebut. Lalu dalam evaluasi dilakukan ketika sistemnya sudah dibangun. Nah, kalau prototype evaluasinya dilakukan ketika dibangun, jadi pada saat dibangun itu bedanya. Yang terakhir nih, mengedepankan kebutuhan fungsional sistem. Jadi waterfall walaupun sistemnya bertele-tele metodenya, tapi dia lebih mengedepankan fungsionalisasinya. Sedangkan prototype itu lebih mengedepankan aspek kenyamanan si user. Kalau user pengen A, itu rutin intinya untuk prototype. Nah, untuk sistem waterfall di pemeliharaannya itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau semuanya role udah tersusun, sudah business requirement-nya udah terpenuhi, baru dilakukan kesepakatan untuk pemeliharaannya. Sedangkan untuk prototype juga sama, cuman lebih dibuat spesifik aja, misalkan di tahap user interface. Nah, dia nanti akan membuat kesepakatan di situ saja. Seperti itu yang saya pahami untuk perbandingan antara model waterfall dan prototype. Nah, sekian dari presentasi saya, mungkin banyak sekali kekurangannya dan keterbatasan saya juga. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.